Selanjutnya mari kita mendengarkan lantunan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Andri. Kepada Saudara Andri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira atas bacaan tilawah Al-Quran yang dibacakan oleh Saudara Andri. Semoga yang membaca mendapatkan pahala dan yang mendengarkan mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya marilah kita memasuki acara inti, yakni ngopi pagi bersama Abi Ridwan Abadi. Kepada Abi Ridwan Abadi, waktu dan tempat dipersilahkan dengan hormat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Wa la rabbi israh li sadri wa yassir li amri min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, hadirin kita bisa ketemu lagi di acara Ngopi Pagi, ngobrol pagi perkara iman dan ilmu. Insyaallah ya. Semoga Allah selalu berikan pada kita rahmat, hidayah, dan juga berikan pada kita banyak keberkahan dalam kehidupan kita ya. Sahabat sekalian, di Ngopi Pagi kali ini, ngobrol pagi perkara iman dan ilmu, bahagia bisa ketemu dengan teman-teman semua, baik santri Usman, santri di SBC, dan santri yang datang secara online di pagi hari ini ya. Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat ya, di tengah hari ini banyak sekali mungkin kita mendengar keluarga dan saudara kita yang sakit ya. Eh, Maklum lagi pancaroba, kondisi mungkin fisik kita nggak prima, sehingga satu persatu kayaknya bergantian ini banyak yang sakit. Maka ya, jaga kesehatan kita ya, pastikan makanan dan juga aktivitas yang kita lakukan semoga eh, bisa menjaga ya kesehatan kita semua. Nah, tapi pagi hari ini kita akan melanjutkan di kajian-kajian kita sebelumnya. Kalau eh, 2 pekan lalu kita sudah membahas tentang jaga keluarga kita ya, ada 5 hal yang kemarin sudah kita bahas, yaitu bagaimana kita bisa menjaga keluarga dari api neraka yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang pertama buat tujuan bersama di dalam keluarga, yang kedua luangkan waktu bersama, yang ketiga kita harus hadir penuh, sadar utuh atau khusyuk, yang keempat berbagi peran, dan yang kelima empati dan hadirkan hati ya. Nah, banyak sekali kita mendengar kondisi apa namanya di masyarakat hari ini yang sangat miris sekali bagaimana di dalam keluarga banyak yang kita melihat di berbagai macam media krisis atau bencana sosial di dalam rumah tangga yang begitu mengerikan ya menurut saya hari ini. Nah, maka ayo bareng-bareng kita menjaga keluarga kita. Nah, hari ini topik kita, pembahasan kita karena sudah dekat dengan uh, Raya Kurban dan Haji. Nah, jadi insya Allah Abi hari ini akan membahas sedikit tentang haji. Nah, insya Allah ya. Karena tadi pagi buka kalau tadi malam ada beberapa teman-teman sudah mulai berangkat ke Tanah Suci ya untuk persiapan keberangkatan haji, Masya Allah, tabarakallah ya. Baik, sahabat sekalian ya, haji menjadi sesuatu yang jarang atau mungkin banyak orang tidak memikirkan dengan serius persiapannya ya. Maka di pagi hari ini Abi ingin sharing dan juga berbagi cerita tentang bagaimana kita mempersiapkan ibadah ya rukun Islam kelima ya. Mempersiapkan untuk berhaji. Nah, kenapa banyak orang yang kadang-kadang tidak memprepare dengan serius, tidak memprepare dengan ini karena ketika kita bicara rukun Islam ya, dari mulai syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Nah, seolah-olah banyak dari kita ngerasa saya belum mampu, jadi nanti aja deh hajinya gitu. Nah, sehingga sampai akhirnya mungkin banyak di antara kita di usia yang sudah cukup matang sudah mungkin mampu untuk kita berangkat berhaji, tapi kita masih merasa tidak mampu. Nah, sehingga indikator bahwa kita mampu adalah perspektif yang harus disamakan gitu. Jadi, Mbak nih kira-kira teman-teman mungkin ngerasa mampu itu bisa jadi berpikirnya adalah udah kaya raya, udah sukses, udah ini baru kita mau berangkat berhaji ya. Tapi kadang kita malu setiap tahun keberangkatan haji ini selalu ada berita tukang bubur naik haji, tukang gorengan naik haji gitu ya. Bahkan ada pemulung naik haji. Kemarin saya membaca ada bapak-bapak usia 76 tahun atau berapa 30 tahun menabung. 30 tahun nabungnya ya. Dari jualan teh atau jualan apa itu untuk bisa berangkat berhaji bareng dengan istrinya. Ya udah sepuh sekali 76 itu udah hampir hampir 80 tahun ya. Tapi Masya Allah kegigihannya begitu luar biasa. Nah maka sahabat sekalian berbicara tentang haji, saya sepakat dengan teman-teman yang berpikir bahwa haji adalah panggilan. Haji adalah panggilan. Tapi kemarin ketika umroh terakhir di bulan Ramadan, ada satu kajian bersama dengan beberapa guru di Tanah Suci yang menyampaikan bahwa panggilan itu sebenarnya sama Allah diberikan kepada kita semua. Jadi kebanyakan orang yang berpikir gini, oh umroh dan haji itu adalah panggilan, maka Allah akan cukupkan bagi yang dipanggil. Seolah-olah ada orang yang tidak merasa terpanggil. Padahal panggilan ini seperti ketika kita setiap sholat ya, ada panggilan ya, ada azan yang selalu memanggil semua manusia, semua muslim yang ada di sekitar masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita mungkin mendengar, tapi apakah kita terpanggil melangkahkan kaki kita untuk sampai ke masjid? Belum tentu. Ya. Nah, maka sama juga dengan ibadah umroh dan haji. Allah memanggil kita. Labbaik Allahumma labbaik. Ya. Nah, ketika panggilan itu datang, apakah hati kita ngerasa, wah iya, iya aku ini terpanggil pengen berangkat haji gitu. Nah, maka ada beberapa tips mungkin pagi hari ini untuk mempersiapkan diri ya untuk kita berhaji. Ya, yang pertama ya bagi teman-teman yang di sini saya mau tanya dulu nih, siapa yang pengen bisa berangkat haji atau berhaji lagi? Nah, boleh di kolom komen ya kita doain di subuh ini ya, semoga semua yang pengen berangkat segera bisa dimudahkan sama Allah ya. Insyaallah ada Ode ya, Insyaallah. Insyaallah ya ada Ninda, ada Mas Herman, ada Fatma, ada waduh ada CRAKW Pak Yudi. Siap dadu. Ya, ada Mas Arda, ada Pak Novi, Mas Dedi, ya, ada Pak Toto, Bu Eti, ada Adi semuanya.
semua yang sudah ngetik di kolom chat, Abi doakan semoga Allah mudahkan, semoga segera diundang, semoga dicukupkan semuanya untuk bisa berangkat berhaji dengan cara terbaik, fasilitas terbaik ya, sesegera mungkin insya Allah. Nah, baik, Masya Allah, semoga semuanya dimudahkan ya, semoga bisa berangkat dengan keluarga besar. Abi cerita dulu ya. Abi pun sama teman-teman dulu tidak mempersiapkan dengan matang untuk perihal haji sampai satu titik itu benar-benar ngerasa bahwa menyesal banget tidak prepare dari jauh-jauh hari gitu ya, tidak prepare dari jauh-jauh hari akhirnya sehingga tahun 2022 kalau nggak salah ya, eh akhirnya memutuskan untuk sudah ajak sama Umi waktu itu karena diajak sama guru kami juga ya Ustadz Adi Pratama Sindo, ayo coach kita berangkat haji tahun ini gitu. Pakai Furoda waktu itu. Nah, Masya Allah, qadarullah, di dalam perjalanan sebenarnya secara finansial mungkin ya sama, tidak dalam kondisi anggarannya itu siap, karena anggaran haji itu sudah kita siapkan sejak sebelum COVID ya, tahun 2018-2019. Kita udah mau persiapan berangkat, dana sudah kita siapkan, qadarullah COVID, jadi nggak ada keberangkatan haji saat itu. Nah, hampir setahun lebih kita sudah menunggu, waktu itu memang kita mau rencananya berangkat Furoda, tidak jadi berangkat, dananya terpakai untuk bangun pondok di Lampung. Nah, jadi akhirnya kegeser semuanya ke Lampung yang apa namanya kita sudah persiapkan selama masa pandemi. Nah, setelah itu tahun 2022 itu kita mau berangkat itu ya ada tapi tidak cukup sebenarnya. Tapi karena waktu itu dikuatkan sama Bang EN, ayolah Bismillah coach, kalau nanti kita sudah berazam insya Allah ada. Udah kita kumpulkan dari sana sini sampai ya ada beberapa mungkin aset kecil yang kita lepas dan alhamdulillah cukup dan waktu itu kita sudah siap untuk berangkat. Tapi Masya Allah ya, ternyata saat itu Allah memberikan takdir yang lain ya. Tahun 2022 yang kita sudah benar-benar prepare mau berangkat, saya sudah sampai Jakarta, sudah bayar semuanya, sampai dengan menjelang hari H, ternyata visanya nggak keluar. Dan akhirnya gagal berangkat saat itu. Ya. Sedih tentu pasti, siapa yang nggak sedih ketika kita sudah niat pengen berangkat, mempersiapkan semuanya, ternyata masih belum bisa berangkat, tentu ada kesedihan. Nah, tapi Abi Ihya waktu itu istiharohnya menyampaikan udah Mas Ridwan kalau seandainya berangkat Alhamdulillah, kalau belum berangkat Insya Allah tahun depan lebih baik gitu. Nah ini bersabar pulang dan Alhamdulillahnya dana masih bisa kembali 100% waktu itu. Dan tahun depannya kita dibantu ada salah satu teman, ada klien kami juga. Dan Masya Allah ya, waktu pas saya gagal berangkat itu saya nulis di Facebook. Ya mungkin belum rezeki tahun ini gitu. Mungkin ibadah kami masih belum khusyuk. Mungkin doa-doanya untuk haji ini kami belum hafal. Rukun-rukunnya mungkin masih harus belajar gitu. Jadi mungkin ada waktu setahun bagi yang gagal berangkat untuk kita mempersiapkan diri. Semoga yang sendiri nanti berangkat sama pasangan, yang berdua sama pasangan semoga bisa ngajak orang tua. Nah itu doa waktu pas posisi nggak jadi berangkat dan dengan sadar saat itu ya sudahlah Bismillah kita eh, apa namanya umumkan ke teman-teman di sosial media. Jangan sampai kan kita udah pamitan dikiranya kita berangkat ternyata nggak jadi berangkat. Nanti semuanya apa namanya ngiranya kita berangkat. Jadi saya buat publish, Abi buat publish, rilis. Nah, Masya Allah ketika pulang dan gak jadi berangkat saat itu, sabar tentu ya, walaupun ada kesedihan. Tapi Masya Allah tahun depannya, Allah ganti kami bisa berangkat dengan uang yang sama, itu kita bisa berangkat berempat gitu ya. Jadi Abi, Umi, dan juga ngajakin kedua orang tua, Bapak sama Mama. Masya Allah itu satu keharuan yang begitu luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa. Kenapa? Karena bisa berangkat bareng sama kedua orang tua gitu ya. Nah, dengan visa resmi, visa haji waktu itu dan dengan ya Masya Allah banyak kemudahan saat itu. Nah dari situ jadi belajar banyak hal, memahami tentang dunia haji ya. Karena waktu pas nggak jadi berangkat yang pertama, teman-teman pulang dari hajian waktu itu kita bersembilan belas, 8 berangkat, 8 nggak jadi berangkat, 8 yang pulang mendapat gelar haji. Nah saya sama Umi dapat gelar SH, Sarjana Haji. Maksudnya apa? Jadi mengerti seluk-beluknya dunia berhaji. Nah, maka dari sana sering juga sharing dengan teman-teman. Nah, hari ini kita mungkin apa ya namanya membahas beberapa hal. Ada empat empat hal yang harus kita prepare dari sekarang. Empat persiapan untuk kita berhaji. Yang pertama,
yang harus disiapkan karena haji ini ibadah yang holistik. Holistik itu artinya apa? Ibadah secara fisik iya, ibadah secara hati iya, ibadah secara harta iya, kompleks pokoknya ya, semuanya ibadah ini. Maka persiapan pertama kita untuk kita berangkat berhaji itu adalah mempersiapkan niat. Mempersiapkan niat. Kenapa mempersiapkan niat? Banyak teman-teman yang merasa bahwa nanti saya mau berhaji kalau mampu. Saya nanti berhaji kalau nanti sudah usianya sekian. Nanti gitu. Nah, kita tidak memasang niat dengan sendirinya gitu. Nah, maka teman-teman sekalian, ayo yang pertama kali bisa kita bangun dalam diri kita adalah berazam dalam diri kita untuk benar-benar bisa berangkat. Kenapa? Karena ini rukun Islam yang kelima. Setidaknya kita sudah berazam. Nah, maka yang pertama, niatkan dalam hati benar-benar sungguh-sungguh bahwa, ya Allah, aku ingin berangkat berhaji. Ya Allah, aku ingin memenuhi undanganmu. Ya Allah, aku ingin sekali. Dan buang jauh-jauh pikiran-pikiran negatif yang nanti berpikir, belum ada uangnya, belum mampu, nanti aja, nanti gimana anak, gimana ini, gimana itu. Singkirkan dulu. Ya insya Allah Allah akan atur semuanya. Tapi dalam hati kita bilang sama Allah, ya Allah, kalaulah ini ada antrian, masukkan saya dalam nomor antriannya. Kalaulah memang harus apa namanya menunggu, tapi izinkan saya dan keluarga besar, saya dan keluarga dan pasangan bisa untuk segera masuk dalam daftar tunggunya. Nah, maka inilah yang harus kita ajamkan terus. Benar-benar ada rasa dalam diri dan hati kita untuk bisa berangkat berhaji, ada rasa dalam diri kita untuk kita benar-benar bisa memenuhi apa yang sudah Allah sampaikan di Al-Quran sebagai rukun Islam ya. Salah satunya adalah berhaji. Nah, ini yang pertama kali yang harus kita masukkan dalam diri kita, yaitu apa? Mempersiapkan niat yang sungguh-sungguh. Niat yang sungguh-sungguh sampai berazam. Nah, kalau perlu, kalau Abi itu dulu ya, karena niat itu kadang butuh divisualisasikan ya, sampai download apa namanya eh, foto-foto apa namanya orang hajian, mendownload apa namanya fotonya apa Mekah Madinah gitu ya, Ka'bah kita tempel di rumah, ada di dalam HP, ada yang di laptop apa segala macam untuk memvisualkan. Nah itu perlu gitu. Nah kalau ada rezeki, ada yang mungkin teman-teman punya apa namanya dana, eh, bisa juga mungkin dengan cara mungkin berangkat umroh dulu gitu untuk apa mengembayangin. Tapi kalau misalnya ada dana, kalau nggak ada ikut manasik. Nah, jadi itu contoh ya kita punya azam atau punya niat itu salah satunya ikut manasik. Banyak kok ada kajian-kajian manasik umroh dan haji itu yang umum, publik yang nggak harus diikuti sama orang yang sudah mau berangkat. Nah, jadi banyak kajian, cari nggak apa-apa kajian manasik umroh, manasik haji di Malang itu banyak ada beberapa teman-teman apa namanya membuat manasik rutin gitu ya. Jadi setiap tahun itu ada kegiatan meskipun kita nggak belum mau berangkat ikut saja. Nah itu yang pertama. Niat dulu dipanggang. Nah kalaulah niat sudah kita siapkan, yang kedua yang harus kita tata, yang harus kita siapkan karena ibadah haji tadi itu holistik, salah satunya adalah harta, maka kita harus memprepare secara yang kedua yaitu harta. Mempersiapkan niat, yang kedua mempersiapkan dalam konteks harta. Nah, mempersiapkan harta ini banyak dari kita, contoh begini. Anak mau sekolah sebentar lagi pusing, sudah nabung. Sekarang kemarin Umi bilang, anak-anak mau masuk SMP sekarang biaya masuk mulai dari 15 sampai 50 juta. Itu mau masuk SMP ya. Nah, saya mau tanya sama teman-teman semua. Kita mau berangkat haji itu butuh biaya berapa sih? Coba ketik di kolom chat. Nah, Abi pengen tahu. Menurut teman-teman berangkat haji itu butuh biaya berapa? Juta, Masya Allah. Yang lain, ayo. Kita pengen tahu berapa sih kira-kira biaya haji? 200 juta, 450 juta, 40 juta, 300 juta. Wah, Masya Allah ya. Nah, sehingga seringkali kita menganggap haji itu mahal sekali. Karena apa? Karena yang ada dalam benak kita ternyata begini nih. Bahwa menganggap bahwa biaya haji itu harus langsung ratusan juta gitu. Sahabat sekalian, biaya haji itu sebenarnya nggak semahal yang kita bayangkan. Nah,
Jadi kita harus memahami ini ya. Tadi harta, yang ketiga nanti namanya ilmu. Tapi ini nanti akan lompat sedikit, nggak apa-apa ya. Bahwa haji itu bermacam-macam ya. Nah, bermacam-macam. Ini langsung yang ketiga jadi dulu ya. Nanti Abi bahas ya. Yang ketiga adalah mempersiapkan ilmu ya, mempersiapkan ilmu atau manasiknya ya. Jadi haji itu nanti juga kita mempersiapkan ilmu. Nah, Abi mungkin akan cerita dulu. Ada macam-macam jenis visa untuk kita bisa berangkat berhaji. Jadi haji itu sebenarnya kalau zamannya Rasulullah dulu nggak pakai visa-visaan ya, mungkin tasreh berbeda. Tapi sekarang kita itu untuk bisa berangkat berhaji itu kita harus punya izin untuk berhaji. Salah satunya adalah visa. Nah, visa itu minimal ada 5 yang mungkin teman-teman harus paham. Ya, ini pengalaman dari Abi sendiri ya. Visa yang pertama namanya adalah visa reguler. Visa haji reguler. Nah, visa haji reguler ini itu kita daftar ke Kemenak. Jadi kita daftar ke Kemenak untuk berangkat haji reguler. Yang sekarang infonya setiap kota itu ada yang keberangkatannya masih harus nunggu 30 tahun, 25 tahun, bahkan sampai ada yang 40 tahun. Nah, itu namanya visa haji reguler ya. Nah, jadi haji reguler ini murah, biayanya nggak terlalu mahal sebenarnya. Jadi kalau untuk hanya sekedar mengambil porsinya saja, insya Allah kalau nggak salah sekarang sekitar 30 jutaan gitu. Jadi 30 juta cuman udah bisa dapat porsi gitu ya. Berapa cuman 30 juta. Nah nanti pas mau berangkat menyesuaikan. Nah jadi porsi itu daftar antrian tadi. Kita beli porsinya, kita dapat daftar antrian. Nah daftar antrian kita misalnya kita berangkat misalnya 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi gitu. Nah, nanti pas mau keberangkatannya, nanti kita melunasi. Kalau sekarang pelunasan kekurangannya itu kurang lebih sekitar 30 juta juga. Jadi total biaya ONH, ongkos naik haji itu kurang lebih 60 juta, 30 juta dibayar sekarang, 30 jutanya lagi nanti pas mau berangkat. Nah, saran saya begitu, kita harus sudah mulai paham ya. Ini satu nih, namanya ONH untuk apa visa reguler. Ada yang kedua, namanya ONH Plus. Nah, jadi ada visa namanya Haji Plus. Haji Plus itu fasilitasnya lebih VIP. Nah, nanti kalau kita mau ngambil sekarang, untuk ngambil porsinya 75 juta porsinya saja ya. Jadi 75 sampai 80 ya, atau kurang lebih sekitar 50.000 US dollar kalau nggak salah. 5.000 US dollar. Nah, ini 75 juta. 75 juta, nanti pas mau berangkat kita nambah lagi totalnya ya kurang lebih sekitar 120 sampai 150 juta lah kira-kira gitu ya. Nah, ini untuk Haji Plus namanya. Nah, jadi kita membayar kurang lebih totalnya antara 120 sampai 150 juta. Tapi yang untuk ngambil porsinya aja cuma 75. Berangkatnya berapa tahun lagi? Berangkatnya 6 tahun lagi. Bahkan kadang bisa maju sampai 5 tahun. Itu kan nggak terlalu lama dan biayanya nggak terlalu besar. Paling kita cuma berapa? 150-an lah siapin dana. Insya Allah sudah bisa berangkat. Nah, itu nyaman, enak. Ya, udah fasilitasnya oke bintang 5, oh, bagus lah ya kira gitu dan itu aman. Ini dua nih. Yang ketiga ada visa, namanya visanya adalah visa furoda. Nah ini buat teman-teman biar paham juga nih. Visa furoda ini apa? Visa furoda ini adalah visa undangan kerajaan namanya. Jadi undangan untuk keluarga. Jadi visa furoda itu sebenarnya bukan visa yang seharusnya itu dijual bebas. Karena eh, kerajaan Saudi itu dia membuat misalnya kuota porsi haji itu misalnya kayak sekarang nih Umrah Akbar misalnya 4 juta. Ini Umrah Akbar tahun ini. 4 juta jamaah misalnya. 4 juta jamaah itu semua porsinya dibagi ke seluruh negara di Indonesia, nah, di dunia. Nah, Indonesia itu biasanya dapat kurang lebih sekitar 250.000 porsi keberangkatan. Nah, ini disebar ke seluruh dunia. Nah, nanti pada saat H-2 pekan, berarti kok nanti Lebaran Haji itu 6 bulan 6 Juni. Nah, maka 2 pekan, berarti kurang lebih sekitar pertengahan Mei nih. Ya, pertengahan Mei itu semua porsi haji itu nanti sudah dikonfirmasi seluruh negara. Oh, ternyata negara-negara seluruh dunia itu ternyata cuma ada 3.900.000 gitu. Nah, maka ada jatah 100.000 itu yang nggak diambilnya karena macam-macam kayak di Indonesia kan ada porsi tahun lalu 3.000 nggak keambil, ada porsi berapa nggak keambil gitu. Nah, porsi-porsi yang tidak keambil ini, yang ini nanti dibagi kepada seluruh keluarga kerajaan di seluruh dunia. Nah, namanya ada emir-emir tuh. Nah, emir-emir itu dia dapat undangan, tapi karena para emir ini sudah sering berangkat haji,
kadang-kadang undangannya nggak dipakai. Nah, Emir ini dia undangannya elektronik, namanya ada kayak ya digital gitu ya, user gitu namanya. Nah, untuk dia ngambil untuk isut visa, visa Furoda namanya. Nah, akhirnya dikumpulkanlah sama para agen-agen, nah para calok lah bahasanya, lalu dijual ke travel. Nah, travel-travel ini yang ngejual. Jadi, visa Furoda itu belum bisa diisut sampai Hamin 2 pekan kebanyakan ya. Kenapa? Karena memang undangannya nanti terakhir. Maka kenapa teman-teman yang berangkat pakai Furoda itu hajinya deg-degan. Deg-degan visanya keluar atau nggak keluar. Karena nanti baru Hamin 2 pekan itu dia akan keluar visanya gitu. Nah, itu baru bisa diisut. Baru bisa diisut tuh baru bisa diinikan. Dan itu rebutan. Karena jatahnya nggak pernah ketahuan jumlahnya berapa. Sementara travel sudah jualan dari awal Furoda. Nah, seringkali kadang ada yang dapat, ada yang nggak dapat. Jadi yang kebanyakan travel yang jual Furoda, mereka belum pegang visanya, mereka belum tahu. Nah, jadi nunggu nanti orang-orang dari ya tadi ya apa namanya istilahnya yang ngumpulin lah brokernya itu yang ngumpulin dari para emir ini untuk bisa ngejualin. Nah, itu namanya yang ketiga. Tapi memang visa Furoda itu bisa haji, peruntukannya untuk haji. Jadi orang-orang yang nanti dilihatkan visanya Furoda, yaitu dia hajinya apa namanya ibaratnya pakai visa haji. Nah, ini yang ketiga namanya. Ada yang keempat namanya visa mujamalah. Nah, visa mujamalah ini apa? Visa mujamalah ini adalah visa undangan juga sama. Nah, kalau tadi user ya, user berarti lewat travel belinya. Nah, kalau bisa mujamalah itu undangan untuk para instansi pemerintahan. Nah, jadi kayak beberapa kementerian di Indonesia itu dapat undangan. Jadi ada kayak Kemenhan, ada kementerian apa, kepolisian. Nah, itu dia dapat undangan-undangan, tapi nggak banyak. Nah, ini biasanya sama para pejabat juga nggak diambil. Nah, akhirnya dijual lewat travel. Nah, jadilah nanti namanya visa mujamalah, undangan untuk para anggota atau para instansi ini tadi. Nah, ini biasanya nanti kita kalau mau ngurusnya nggak bisa bukan lewat travel langsung, tapi untuk prosesnya itu kita harus berangkat ke kedutaan besar. Nah, di kedutaan besar itu nanti kita pengurusan bisa di sana, kira-kira begitu. Nah, jadi biasanya ibaratnya kita mengganti nama yang harusnya berangkat, jenderal siapa atau ini siapa. Nah, nanti kita di situ kita ngurus, so itu nanti kita yang akan berangkat gitu ya. Nanti ada suratnya. Namanya mujamalah. Nah, ini 4 ini juga adalah visa visa haji juga gitu, nah bisa berangkat. Nah, ada yang kelima. Yang kelima apa? Yang kelima ini adalah porsi petugas. Nah, ada visa juga yang dia adalah visa petugas, petugas haji. Petugas haji itu bisa kesehatan, bisa apa, Anda bisa daftar tuh. Nanti biasanya juga ada open recruitment dari Kemenak untuk menjadi petugas haji. Nah, ataupun kita dari KBIH yang jumlah jamaahnya sekarang minimal 90 orang, itu kita bisa jadi nanti ngambil porsi petugas gitu. Nah, jadi petugas ini kita juga bisa berangkat, teman-teman gitu. Dan bahkan kalau petugas enak, udah berangkatnya gratis, dapat sangu lagi, dapat sangu. Nah, teman-teman bisa tuh ya, udah gratis, dapat sangu nih yang kelima. Nah, 5 inilah visa yang resmi atau visa yang dipakai untuk bisa berangkat haji. Nah, di luar 5 ini ada nggak visanya? Ada, cuman ini jalurnya bukan pakai visa haji. Ada yang teman-teman menyebutnya ada namanya visa ziarah. Visa ziarah itu berarti visanya kita menggunakan visa apa namanya kayak ya kunjungan ya. Visa kunjungan itu nanti teman-teman nggak bisa turun di Jeddah. Biasanya turunnya nanti di Riyadh gitu. Dan itu karena visanya adalah pakai multiple atau bisnis kadang-kadang. Nah, jadi turunnya itu kita nggak bisa kayak sedang orang mau berangkat berhaji. Jadi pakainya pakai pakaian resmi, pakaian bisnis, turunnya nanti di Riyadh, barang untuk kebutuhan haji itu dipisah semua, nanti dibawa pakai truk sendiri gitu ya. Nah, ini sebenarnya bukan visa peruntukan untuk haji, tapi banyak teman-teman yang berani untuk berangkat karena yang penting haji itu kan Arafah ya, bukan masalah visa. Ada yang bilang kayak gitu. Nah, cuman deg-degan juga kan nanti dari Riyadh masuk ke Saudi itu ada 15 pos pemeriksaan. Diperiksa terus tuh, ada deg-degannya di situ. Dan nanti pada saat nanti sudah nyampe di Saudinya, kadang-kadang juga di apartemennya masih harus ada razia dan seterusnya. Itu tergantung kuat-kuatan yang backingin gitu ya. Karena ya mirip-mirip di Indonesia lah ya. Kadang biasanya visa-visa ziarah ini nanti di backingin sama yang di sana yang punya kekuatan biasanya dari pemilik bisnya atau apartemennya atau apa yang kerjasama itu sehingga mereka masih bisa berangkat. Nah, itu ada namanya visa menggunakan visa ziarah atau visa bisnis multiple ya. Nah, ada yang pakai visanya visa amil, amil umal. Nah, ini visa pekerja.
Nah, visa Jaro, visa Amil ini biasanya pakai biometri. Cirinya kalau misalnya Anda mau berangkat terus Anda diminta untuk buat biometri dulu di Jakarta. Nah, ini visanya menggunakan visa bukan visa haji sebenarnya gitu ya. Nah, visa Amil. Nah, Amil ini maka kita di sana kayak seolah-olah sedang bekerja di syarikah di sana. Nanti syarikahnya mengeluarkan tasreh bahwa oh ya ini adalah karyawan saya yang sedang mau berangkat berhaji gitu. Nah, itu nanti ada sendiri. Nah, ada juga visa namanya visa dahili. Visa dahili itu kita kayak menjadi penduduk sana. Jadi kita berangkat ke Saudi, terus seolah-olah kita menjadi warga sementara di sana. Nanti akan jadi punya igomah, namanya igomah itu jadi kayak surat keterangan tinggal, yang di sana nanti Anda juga ngurus tasreh, ngurus apa segala macam. Nah, ini visa-visa lain ya, mulai dari visa ziarah, visa multiple business, visa dahili, atau ada tadi visa apa namanya, satu lagi tadi amil. Nah, ini sebenarnya visa-visa yang bukan peruntukan untuk visa apa namanya haji ya, visa pekerja sebenarnya. Nah, ini biasanya agak cenderung lebih beresiko. Nah, dulu masih banyak waktu pas masih ini bisa. Sekarang kabarnya tahun ini agak lebih ketat karena beberapa titik itu sekarang sudah kayak di apa namanya, kalau kita di kereta api itu ada face recognition. Jadi kita lewat itu kelihatan muka kita. Nah, sekarang itu di sana sudah di beberapa tempat itu lewat tahun kemarin itu pakai barcode, masih bisa kelolosan. Jadi mobil itu disegel apa disegel semuanya masuk ke Arafah itu pakai barcode. Nah, yang tahun ini katanya lebih ketat sudah mulai pakai face recognition, jadi pakai apa namanya ini kelihatan langsung wajahnya gitu. Dan itu canggih sekali, sangat canggih ya. Kemarin apa namanya, eh, saya mendengar beberapa teman-teman itu sudah bisa langsung ketahuan dia pakai visa apa karena datanya wajah kita itu, apalagi yang pakai apa namanya biometrik itu langsung kelihatan itu apa namanya kita itu pakai visa apa gitu. Nah, maka ini mungkin yang harus teman-teman hati-hati ya. Ini baru tadi pemahaman ya. Tadi ada tiga yang kita bahas ya. Pertama persiapan niat, yang kedua persiapan harta, yang ketiga persiapan ilmu. Nah, Abi baru ngebahas tentang visa. Selain visa nanti apa? Baru manasiknya. Manasik haji itu kita harus ikut tuntunan bagaimana kita bisa berangkat berhaji. Nah, tapi sebelum kita bahas detail, Abi pengen cuman menekankan satu. Anggaplah gini, teman-teman. Anggaplah kita berangkat pakai misalnya haji yang reguler. Kita belum punya dana, kita belum punya ini. Minimal begini. Kita tuh nggak pernah tahu usia kita. Kita nggak pernah tahu kapan Allah akan panggil kita. Kita nggak pernah tahu kapan ajal akan menjemput kita. Nah, maka karena kita nggak pernah tahu, nanti kalau di akhirat Allah tanya sama kita, kamu kenapa nggak berhaji? Kamu kenapa kok kamu nggak apa namanya berangkat untuk memenuhi panggilan untuk berhaji? Nah, terus kita mau bilang karena kita nggak punya uang atau karena kita nggak ini. Nah, betulkah gitu? Kita bisa beli sepeda motor dengan harga mungkin 30-40 juta. Kita bisa beli mungkin tanah yang mungkin kita punya dengan harga 200 juta. Kita bisa punya rumah yang mungkin belum bagus-bagus banget 200-300 juta. Tapi untuk ngambil porsi, hanya sekedar ngambil porsi yang harganya 30 juta, kita bilang kita nggak punya uang gitu. Nah, inilah yang kadang harus kita pertanyakan dengan diri kita. Benarkah kita benar-benar mengimani perintah Allah ini? Benarkah kita sungguh-sungguh untuk kita pengen berhaji? Maka sahabat sekalian, minimal seminimal-minimalnya, Abi pesan, kalau lah memang kita belum bisa untuk berangkat haji dengan fasilitas pakai visa yang misalnya haji plus atau yang lainnya yang mungkin nilainya ratusan juta, udah deh, nggak usah mikir lamanya. Udah segera, sesegera mungkin berangkat tuh ke Depak untuk ngambil porsi. Ya, udah saran saya berangkat untuk ngambil porsi haji. Ya, daftar yang 30 juta tadi itu. Udah Bismillah, kumpulin ya 30 juta daftar dulu. Kumpulin 30 juta daftar dulu. Coach, Abi, saya nggak ada, 30 juta juga nggak ada. Udah, kalau nggak ada juga berangkat ke muamalat, berangkat ke BSI, buka tabungan haji. Nah, udah ya. Pada saat buka tabungan haji, itu 100.000 udah bisa. Nah, sekarang Abi mau tanya nih, kalau cuma 100.000, yakin nggak punya? Ya, awas lah, kira gitu. Nah, 100.000, buka tabungan haji. Dan bilang berajab sama Allah, ya Allah, Bismillah ini ya. Ah, ini adalah ikhtiar niat untuk membuktikan bahwa saya sungguh-sungguh pengen berangkat berhaji. Saya buka tabungan haji yang setiap bulan sisihkan dari pendapatan kita, tambahin berapa untuk bisa cepat-cepat untuk kita bisa ambil porsi untuk bisa berangkat berhaji. Tapi saya yakin untuk teman-teman yang ada di grup ini nggak akan lama kalau cuma ngambil porsi aja cepat. Nah, insya Allah tuh
mungkin kita daftarnya pakai porsi reguler. Tapi kalau Allah berkata lain, tahu-tahu ternyata Allah cukupkan rezeki, bisa berangkat, tahu-tahu tahun depan atau 2 tahun lagi dengan fasilitas yang lain. Ya, Masya Allah kan kita nggak pernah tahu. Tapi minimal, seandainya nanti ternyata kita ya qadarallahnya mungkin meninggal lebih awal sebelum jatah waktunya kita berangkat. Ketika di akhirat kita ditanya, kita paling tidak bisa menjawab bahwa kita sudah sungguh-sungguh ingin berangkat, cuman karena masih dalam daftar antrian, atau karena baru punya porsinya, atau karena baru punya tabungannya, tapi kita sudah berikhtiar, sungguh-sungguh kita pengen menunaikan ibadah haji. Nah, ini teman-teman yang mungkin bisa kita lakukan ya. Nah, yang terakhir, yang keempat tadi ya. Yang pertama sudah kita berbicara tentang niat, yang kedua sudah bicara tentang persiapan harta, yang minimal sekecil-kecilnya adalah buka tabungan haji. Ya, persiapan manasik nanti yang terakhir fisik, karena ibadah haji itu fisik, Masya Allah. Jadi terasa betul bagaimana Al-Musnah Arifah, Musdalifah, Mina itu luar biasa banget ya. Kita jalan di sana sampai bisa berkilo-kilo dengan kondisi yang panas terik dan luar biasa. Jadi eh, bagi teman-teman di sini yang masih muda, ayo berhaji sewaktu muda. Ya, ayo berhaji sewaktu muda karena kita bisa benar-benar apa ya namanya menjalaninya dengan sempurna atau bisa menjalani rukun ini dengan baik itu fisik nggak bisa bohong. Kalau udah usia kita berangkat 80 tahun, kita udah berangkat mungkin di 70 tahun, sudah mulai ingatan nggak begitu bagus, fisik kita jalan nggak bisa begitu optimal gitu. Sayang gitu. Ayo, mumpung masih muda, mumpung usia baru 30-40 tahun ya. Ayo, berangkatlah sekarang. Ya, diazamkan, diniatkan. Kalau kita mau beli motor sungguh-sungguh aja kita bisa, mau beli mobil sungguh-sungguh aja kita bisa, maka kita berangkat haji kita nggak bisa. Bagi antum yang hari ini sudah punya tempat tinggal, sudah punya kendaraan, ya antum sudah masuk dalam daftar wajib berangkat haji. Kan wajib bagi yang mampu. Antum udah mampu, antum udah punya kendaraan, antum udah punya tempat tinggal, wajib berarti. Ya, kenapa? Karena sudah terpenuhi syarat tadi ya, mampu itu ukurannya bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Yang kedua, kita sudah punya tempat tinggal, punya kendaraan, berarti Anda mampu. Udah untuk berangkat haji, wajib hukumnya ya. Insya Allah itu teman-teman. Ya, bismillah, semoga semuanya yang hadir hari ini, ya Allah mampukan segera, Allah undang segera, Allah berangkatkan dengan cara terbaiknya. Kita nggak pernah tahu dengan cara apa, tapi semoga antum berangkat dengan fasilitas terbaik, waktu yang terbaik. Insyaallah, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, Bang Odi, kalau ada yang mau sharing, ngobrol, tanya jawab seputaran ya tema kita hari ini tentang bagaimana mempersiapkan berangkat haji, ataupun dengan yang pertanyaan berhubungan dengan yang lain, tafadhol dipersilahkan. Terima kasih, Nabi Ridwan, atas penyampaian materinya. Mari kita sama-sama masuk ke sesi diskusi tanya jawab bagi para Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya terkait topik seputar haji. Boleh disampaikan, boleh diketikkan melalui kolom obrolan atau kolom komentar. Maaf Coach, tadi 4 tuh nih ya. Harta, ilmu, satu lagi apa ya Coach? Pertama, niat. Nomor dua, harta. Yang ketiga, ilmu. Yang keempat, fisik. Karena ini ibadah fisik. Jadi badan kita itu, fisik kita kalau mau berangkat nanti berhaji, harus antum latihan olahraga, harus sudah latihan jalan, harus kuat. Nah, kira-kira begitu. Karena apa? Karena ibadahnya ibadah fisik. Jadi kalau nanti sudah waktunya mau berangkat, gitu ya, ya 2-3 bulan sebelumnya itu harus sudah biasa olahraga, latihan, mempersiapkan fisik. Jangan sampai kita udah nyampe sana, kita sakit, kita nggak bisa optimal ibadahnya. Kira-kira begitu. Ya. Baik. Jadi kalau sembari nunggu ada yang mau disampaikan juga boleh. Baik. Izin untuk menyampaikan laporan daripada Yayasan Pondok Entrepreneur Utsman bin Affan untuk pekan ini. Alhamdulillah, pada pekan ini untuk di TPA Usman Lampung, setelah hari raya Syawal, aktivitas seperti biasa kemudian dilaksanakan kembali oleh para santri. Ini kegiatan belajar mengajar yang senantiasa dilaksanakan untuk menumbuhkan dan juga salah satu daripada ikhtiar untuk menjaga generasi penerus. Kemudian untuk di TPA Batanghari Ogan juga, alhamdulillah ada kegiatan di luar daripada rumah, di luar TPA, yakni senam bersama, kemudian hafalan, salat. Untuk di TPA Pondok Usman, di sini ada kegiatan juga yang dilaksanakan dengan anak-anak TPA. Selain daripada ngaji,
Iqra, nah, karena adanya aktivitas tambahan yang perlu diselipkan dalam kegiatan belajar mengajar ini. Kemudian untuk di Staba, Sawo Jajar, wah ini privat nih, ada santri kecil. Nah, karena memang masih baru, ya insya Allah nanti akan lebih banyak lagi untuk mendapatkan santrinya. Kemudian juga di Staba Villa Bukit Tidar, ini privat juga. Kemudian untuk pesantren mahasiswa Usman, ini ada 2 santri yang masih menyelesaikan studinya. Adapun rekap donasi Baitul Mal Usman untuk bulan April, total pemasukan yakni 3.260.000. Saldo akhir April minggu kedua minus 564.048 rupiah. Total penyaluran donasi 3.126.644 rupiah. Sehingga sisa dana akhir April yakni minus 430.692 rupiah. Kepada para Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian yang ingin bergabung dalam amal jariah ini, bisa menginfakkan sebagian daripada hartanya melalui rekening Yayasan Usman di BSI, Bank Syariah Indonesia 444 12 12 12 2. Kemudian dikonfirmasi di 0895 1309 2202. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah kepada segenap donatur yang turut menyalurkan donasinya. Semoga Allah membalasnya dengan sebaik-baik balasan. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira dan semoga menjadi amal jariah yang setiap daripada anak-anak yang melantunkan Al-Quran, pahalanya mengalir pada para donatur yang menginfakkan hartanya untuk keberlangsungan dakwah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pertanyaan dari Pak Indra, izin bertanya Coach, ada rekomendasi biro yang bisa memfasilitasi Haji Plus atau Haji Furoda? Apakah ada rekomendasi biro yang bisa memfasilitasi Haji Plus atau Haji Roda? Nah, untuk teman-teman yang mau berangkat, satu saran dari Abi, pastikan lembaga penyelenggaranya atau biro travel umrohnya dia yang sudah berizin PPIUH, penyelenggara ibadah umroh dan haji gitu ya, dan izin izin resmi gitu. Kenapa? Karena mereka yang punya izin resmi ini, insya Allah mereka tidak berani untuk menjual visa yang aneh-aneh, dan kalau sampai ada yang nggak berangkat itu melaporkan izinnya bisa dicabut. Jadi mereka biasanya akan sangat hati-hati sekali gitu. Jadi saran dari Abi, apa namanya, untuk teman-teman yang mau berangkat pastikan dulu tanya dia apa namanya lembaganya atau bironya bahwa mereka adalah memang yang berizin resmi, itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau sudah mau berangkat pastikan apa namanya untuk bisa berangkatnya ini bahwa satu ada yang membersamai. Artinya gini, untuk diajak ya berangkat juga gini gitu ya. Tanya ini nanti apa namanya, kalau haji secara reguler ataupun secara plus itu kan berarti ada KBIH atau ada travelnya, keberangkatan dan lain-lain, itu Anda nggak dilepas. Banyak kejadian eh, tahun-tahun yang lalu, banyak yang sudah sampai di apa namanya Soekarno-Hatta pas keberangkatan itu dilepas, nggak ada yang membersamai dari pihak travel atau dari ini, itu udah pasti nanti di sana akan sangat memprihatinkan gitu ya. Nah, maka pastikan itu. Jadi yang berizin. Kalau apa namanya teman-teman mau tanya, banyak sebenarnya ya di SBC sendiri pun keluarga besar kita ada beberapa, termasuk yang kemarin membantu Abi berangkat itu ada travelnya Mbak Butet ya, UBP itu yang apa namanya membantu memfasilitasi kami ya. Nah, kalau badal haji apakah syah? Oke. Sebenarnya badal haji ini termasuk riwayat yang apa namanya masih khilafiyah, ada berbeda pendapat gitu ya. Ada yang menyampaikan bahwa ini adalah satu yang syah, bukan sah sih masalahnya. Lebih kepada ada yang ini menyampaikan oh ya ini ada tuntunannya, ada juga yang menyampaikan bahwa di era Rasulullah, di zaman Rasulullah tidak ada badal haji, tapi yang paling banyak di Indonesia menyampaikan diperbolehkan untuk apa namanya kita membadalkan haji atau membadalkan umroh untuk mereka yang sudah tidak ada. Jadi artinya bisa orang tua kita, bisa keluarga kita, siapapun yang sudah tidak ada. Nah, maka ini kembali kepada pendapat ulama yang kita pakai ya, dan untuk membadalkan haji berarti di sana ada yang memang menjalankan rukun hajinya
menjalankan full tapi untuk atas nama. Nah, bedanya dengan umroh, kalau umroh yang membadalkan haji pun masih bisa umroh. Jadi misalnya Abi mau membadalkan haji ibu, maka dalam sekali umroh itu bisa menjalankan lebih dari satu kali ibadah umroh. Jadi sekarang umroh mandi yang pas turun itu umroh dulu, keluar dari Mekah, lalu dari keluar dari Mekah ngambil mikot lagi, misalnya di beberapa masjid yang dekat, habis itu masuk lagi untuk menjalankan umroh untuk badalnya. Nah, tapi kalau haji nggak bisa. Kalau haji itu kalau kita mau badal, ya ketika kita berangkat dan kita sampai, sekali rukun ibadah keberangkatan haji itu ya hanya untuk satu kali. Jadi artinya kalau ada yang membadalkan haji, berarti dia tidak berhaji untuk dirinya sendiri, tapi dia langsung berhaji untuk orang lain. Jadi contoh, saya kemarin membaca berita dari Kemenak menyampaikan bahwa yang tahun ini berangkat berhaji dan di perjalanan ataupun sampai sana sebelum ibadah haji meninggal, maka nanti akan dibadalkan. Nah, maka petugas-petugas itu yang nanti diminta untuk membadalkan, dia tidak bisa berhaji untuk dirinya. Jadi karena apa? Cuma sekali kan? Karena haji itu cuma Arafah, di tanggal Arafah itu 11 Zulhijjah. Nah, maka satu kali itu ya hanya untuk dirinya sendiri, apa hanya untuk yang diniatkan membadalkan. Nah, maka badal haji ini harus betul-betul hati-hati betul gitu ya. Artinya kalau dititipkan ke orang itu banyak yang kadang suka nggak amanah gitu. Jadi artinya tidak benar-benar dibadalkan karena badal haji itu ya seluruh rangkaian itu ya diniatkan hanya untuk satu orang dan tidak bisa diulang satu kali. Satu orang membadalkan banyak orang kan. Nah itu dan biasanya kalau membadalkan itu untuk mereka yang haji kedua, ketiga, keempat misalnya. Oh, kok kita udah pernah haji pertama, terus kita mau berangkat lagi. Nah, berangkat laginya ini niatnya adalah membadalkan haji orang tua atau siapa yang belum pernah berangkat itu lebih baik daripada kita membayar kepada pihak ketiga yang belum jelas. Kayak kenapa begitu? Oke, Kemudian lanjut berikutnya. dari Bu Anita Briana, Coach, sebenarnya ada lagi peluang Coach, barangkali ada teman-teman yang berniat menuntut ilmu yang lebih tinggi di luar negeri, khususnya di negara-negara yang populasi muslimnya tidak begitu banyak. Kita bisa melakukan ibadah haji dari negara tersebut. Biayanya seperti reguler, seperti traveling mandiri di musim haji. Kalau perlu travel agent yang organize, bisa meeting point di Arab Saudi. Itu kira-kira gimana? Nah, ini banyak banget teman-teman juga yang usianya masih usia produktif untuk pendidikan, bisa menggunakan pendekatan untuk sekolah S2, S3 di luar negeri yang di sana populasi hajinya sedikit atau kalau nggak langsung aja kuliahnya di Mekah atau Madinah. Udah kuliahnya gratis sampai di sana nanti bisa berumroh tiap bulan, bisa berhaji setiap tahun. Jadi kuliah lagi. Ini kayaknya inspirasi buat Pak Toto ini. Kayaknya Pak Toto pengen berangkat nih ya. Ke Mekah atau ke Madinah untuk kuliah lagi. Oke. Selanjutnya dari Bu Fatma Kurniawati, izin bertanya Coach, jika menggunakan visa amil atau iqomah, apakah haji kita bisa dikatakan baik atau sah, walaupun pada dasarnya tidak benar-benar bekerja atau menetap di sana? Baik, ya. Ada misalnya gini, ya. Ini perspektif ya. Eh, baik dan benar. Kadang-kadang yang baik belum tentu benar, benar belum tentu baik ya. Nah, jadi dalam konteks kita mau berangkat ya, Abi sih menyarankan ini hanya sekedar sarannya. eh, akan lebih baik kalau kita menjalani semuanya itu dengan sesuatu yang tidak menzolimi siapapun. Satu itu ya, tidak menzolimi siapapun dan menggunakan sesuatu yang sesuai dengan prosedur itu akan lebih baik gitu ya. Tapi ada beberapa teman-teman yang mungkin kalau mau berangkat menggunakan furoda dana nggak ada, mau berangkat dengan reguler usia sudah kayaknya nggak memungkinkan, tapi nggak ada opsi lain untuk bisa berangkat lebih cepat dengan dana yang terbatas, akhirnya memilih jalan menggunakan visa amil atau menggunakan visa-visa yang lain tadi gitu. Nah, apakah itu diperbolehkan? Ini adalah ikhtiar. Nah, beberapa sahabat, beberapa ulama, beberapa teman gitu ya, bahkan beberapa ustadz ada yang menyampaikan bahwa uh, visa itu tidak masuk ke dalam syarat sahnya haji. Kira-kira begitu. Ada ulama yang menyampaikan, bukan ulama ya, ada beberapa ustadz ya, bahwa visa itu tidak menjadi syarat sahnya untuk keberangkatan haji. Sehingga banyak juga para ustadz yang akhirnya punya travel yang mereka memberangkatkan jamaahnya dengan visa non visa haji gitu ya. Nah, jadi uh, itu tafadhol itu pilihan gitu ya. Tapi kalau Abi Ay, ngat na kay Dit, baik na, ngat na kay Dit. ya. Nah, tapi kalau Abi mungkin lebih menggunakan sebuah cara yang baik dan ahsan ya itu akan mungkin lebih bijak dan lebih tenang kita selama keberangkatan. Karena kalau kita menggunakan visa yang lain itu
di selama perjalanan dan juga di sana ya lumayan tadi ibadah kita kadang agak apa namanya ya, kucing-kucingan lah istilahnya gitu. Nah tapi apakah itu diperbolehkan? Nggak ada masalah sih sebenarnya karena memang kalau kita berbicara tentang rukun dan syarat sah dia tidak masuk ke dalam rukun dan syarat sahnya haji kira-kira begitu. Nah tapi kalau dalam konteks ketenangan dan juga dalam konteks kita keberangkatan ini ya, mungkin bedanya di sana kira-kira begitu. Jadi ya itu mungkin secara umum sih kira-kira begitu ya. Ini pilihan gitu, pilihan saja. Cuman jangan sampai kita akhirnya masuk ke dalam apa ya namanya memaksakan sesuatu yang mungkin masih belum menjadi hak dan akhirnya menjadi zalim dan akhirnya kadang bisa jadi nanti selama perjalanannya kita tidak khusyuk, tidak nyaman gitu. Nah, ini itu mungkin yang perlu menjadi catatan juga di situ kira-kira. Gitu Bang Ode. Selanjutnya dari Ustaz Okta dari Lampung. Abi izin bertanya, misal orang tua haji, tetapi kita sebagai anak menjadi pendamping, itu maksudnya bagaimana ya? eh Bahwa kita menjadi anak pendamping maksudnya gimana? Oke. Kalau haji, anak itu ya kalau mau berangkat sebagai pendamping ya tetap harus sudah punya ONH, harus sudah punya jatah atau porsi. Nah, bedanya begini. Jadi biasanya orang tua sudah daftar duluan, 20 tahun yang lalu. Sudah waktunya berangkat. Kita baru daftarnya tahun kemarin. Berarti kan kita harusnya 30 tahun lagi tuh berangkatnya. Nah, ada kadang porsi keluarga, artinya suami istri, orang tua ke anak, yang nanti bisa menarik porsi dari keluarga. Jadi misalnya terpaut, misalnya kita padahal baru daftar baru kemarin, baru tahun lalu atau 2 tahun yang lalu, tapi orang tua kita ini sudah sudah waktunya berangkat nih tahun ini gitu. Nah, itu kita bisa mengajukan untuk menjadi apa namanya mahram, menjadi pendamping ini untuk ditarik porsi kita. Yang jadi yang harusnya kita berangkat 20 tahun lagi itu kita bisa berangkat tahun depan atau tahun ini gitu. Nah, itu namanya tadi mahram atau pendamping ya untuk dalam konteks. Tapi dua-duanya harus sudah punya porsi haji. Kalau kita belum punya porsi nggak bisa. Kira-kira begitu. Itu yang dimaksud. Sepertinya sudah habis pertanyaan Abi. Oke, ada lagi? Oke. Sudah semua terjawab Abi. Cukup ya, insya Allah. Baik, insya Allah itu teman-teman. Tadi ada mungkin yang apa namanya bertanya juga tentang bagaimana apa namanya kalau seandainya tadi kita menggunakan visa di luar dari visa umroh atau haji, apakah sah? Sebenarnya itu dua perkara yang berbeda. Satu perkara umroh dan hajinya itu insya Allah sah, tapi perkara muamalahnya ketika kita tadi menggunakan visa yang lain, maka itu asbab nanti yang akan kita juga akan mempertanggungjawabkannya sendiri. Maka ini dua hal ya mungkin kalau tadi berbicara tentang muamalah karena dari Kerajaan Saudi sendiri sudah memberi himbauan bahwa mereka melarang menggunakan visa. Nah, jadi ini babnya bab muamalahnya. Tapi kalau dalam konteks babnya bab ibadahnya, insya Allah itu sah. Nah, mungkin itu mungkin bagi teman-teman semua. Nah, bagi sahabat sekalian, ya dimanapun berada di seluruh Indonesia yang tahun ini mau berangkat, kita doakan. Ya, semoga saudara-saudara kita dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala keberangkatannya. Semoga Allah terima seluruh amal ibadahnya, dijadikan hajinya haji yang mabrur, dijadikan hajinya haji yang Allah terima. Dan semoga bagi teman-teman yang belum berangkat atau sudah pernah berangkat pengen berangkat lagi, semoga Allah segera undang, cukupkan, mampukan, mudahkan kita untuk bisa segera berangkat lagi untuk bisa berhaji di tahun-tahun yang akan datang. Dan semoga kita bisa berangkat dengan fasilitas dan waktu yang terbaik bersama dengan keluarga tercinta. Insya Allah itu teman-teman ya. Jadi bagi yang mau berangkat, pastikan teman-teman semua berangkat dengan yang resmi, yang baik, yang ahsan gitu ya. Sehingga nanti semuanya ibadahnya bisa berjalan dengan baik juga. Insya Allah itu mungkin yang bisa Abi sampaikan teman-teman sekalian. Ya bagi yang hari ini mungkin sedang sakit, kita doakan semoga Allah angkat sakitnya, Allah beri kesembuhan. Bagi yang sedang sulit, semoga Allah ringankan segala urusan dan masalahnya. Bagi yang sedang berhutang, semoga Allah berikan kemampuan untuk bisa melunasi segala hutang-hutangnya. Allah jauhkan dari riba, Allah jauhkan dari malapetaka, dan bagi kita semua, semoga Allah terima amal ibadah kita selama di dunia. Semoga Allah berikan kebaikan kita di hari ini dan terima amal ibadah
ibadah kita hari ini, dan semoga Allah berikan rizki pada kita hari ini, rizki yang berkah, berlimpah, halal dan thayyiban. Semoga Allah jaga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, anak kita, keturunan kita soleh dan solihah, hafiz dan hafizah, dan semoga kita semua bisa bersaudara di dunia, bertetangga di surga, bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang baik-baik dari Allah, kurangnya mohon dimaafkan. Doakan Abi, doakan Umi, doakan keluarga besar juga. Abi akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat beraktivitas, selamat warahmatullahi berkarya. wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira jadi Tuhan yang telah memberikan ilmu pada pagi hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan di kemudian hari. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup sama-sama ngopi pagi pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang telah hadir. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan meningkatkan ketakwaan kita pada Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.